Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Kreatif sudah stay tune di channel Deka Digital Kreatif. Di video kali ini aku akan kasih tutorial bagaimana cara menyeleksi gambar menggunakan Quick Selection Tool dengan cepat dan rapi. Di sini akan kita praktikkan menggunakan dua sampel foto. Dua sampel foto ini berbeda Sobat Kreatif, di mana foto pertama background dan objek sangat kontras. Dalam artian objek yang kita akan seleksi sangat kontras, perbedaannya warna pada pinggir objeknya seperti ini ya Sobat Kreatif ya. Di sini sangat kontras sekali. Nah, di foto yang kedua ini berbeda ya. Pada objek foto kedua ini objeknya lembut, terlihat samar perbedaannya antara objek dengan background. Karena kucing ini memiliki bulu-bulu seperti pada di gambar ya. Ini sangat samar dan ini sangat sulit sekali untuk misalkan kita seleksi menggunakan Quick Selection Tool saja. Kita harus menggunakan teknik perpaduan antara Pen Tool dengan Quick Selection Tool. Nanti akan kita bahas sama-sama ya Sobat Kreatif ya. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita opening terlebih dahulu. Oke, teknik ini biasa dikenal dengan istilah memisahkan gambar dari background dengan tujuan untuk menghapus atau mengubah background pada gambar. Oh ya, sebelum masuk ke praktek, saya harap sobat harus tahu ya shortcut yang digunakan agar mempermudah kita pada waktu menyeleksi objek pada gambar. Di sini shortcut tersebut sangat membantu sekali agar kita tidak lagi memindah-mindahkan kursor pada saat kita menyeleksi gambar. Terutama pada saat kita menyeleksi menggunakan pen tool, itu pasti akan memindah-mindahkan tools. Misalkan kita ingin zoom in ataupun zoom out objek pada layar kerja kita. Shortcut yang pertama yang wajib Sobat Kreatif ketahui adalah Alt dan scroll mouse atas bawah. Fungsinya adalah untuk zoom in ataupun zoom out layar kerja kita. Jadi kita dengan mudah zoom in ataupun zoom out objek yang kita akan edit ataupun akan kita seleksi pada layar kerja kita. Shortcut yang kedua adalah scroll mouse atas ataupun bawah. Nah, ini fungsinya adalah untuk menggeser ke arah kanan ataupun kiri layar kerja kita. Jadi kita bisa dengan mudah tanpa harus menggeserkan mouse ke scroll pada layar ya. Buat Sobat Kreatif mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan tanya langsung di kolom komentar. Mungkin ada istilah-istilah yang belum Sobat Kreatif ketahui, langsung saja tanya. Insya Allah saya akan jawab langsung. Shortcut yang ketiga adalah space. Di sini space kita tahan ya, tidak kita lepas, lalu arahkan. Fungsinya adalah mengubah kursor menjadi hand tool. Jadi misalkan pada saat kita posisi kursor berada di pen tool, kita tidak perlu lagi mengarahkan kursor kepada scroll tool yang ada di bawah ini. Jadi kita dengan mudah, dengan bebas mengarahkan kemana saja, seakan-akan gambarnya kita pegang dan kita arahkan bebas. Kita coba praktekkan ya. Misalkan saya ingin fokus ke objek sini. Jadi tinggal pencet Alt, lalu scroll mouse ke arah atas untuk zoom in dan scroll mouse ke arah bawah untuk zoom out. Nah, setelah itu kita ingin menggeser, misalkan objeknya ini terpotong misalkan dengan pandangan kita. Dan jadi kita menggunakan hand tool. Nah, masih ingat kan cara mengaktifkan hand tool? Yaitu dengan menekan spasi ya sobat ya. Lalu arahkan ke arah yang ingin kita akan lihat. Nah, oke, sudah cukup ya Sobat Kreatif ya untuk latihannya. Kita langsung ke praktek menyeleksi dengan cepat dan rapi. Kita pertama menggunakan Quick Selection Tool. Nanti kita akan mencoba perpaduan antara Pen Tool dengan Quick Selection Tool. Nah, ini kita seleksi, kita zoom in, kita lihat yang terkena. Misalkan di sini ada objek yang tidak ingin kita seleksi, nah kita pindahkan saja ke sini. Nah, kita hapus seperti itu ya. Jadi kita ini harus teliti kalau misalkan menggunakan fitur otomatis, itu kelemahannya seperti ini Sobat Kreatif ya. Kita harus benar-benar teliti karena kelemahannya kalau misalkan otomatis kadang ada objek yang tidak terseleksi dan kadang malah ada objek yang tidak ingin kita seleksi malah terseleksi oleh sistemnya. Lalu kemudian jika sudah terseleksi, Sobat Kreatif harus membuat layar baru untuk menempatkan objek gambar yang kita telah seleksi tadi dengan cara menekan CTRL lalu kemudian J. Fungsinya adalah untuk mengcopy paste gambar yang telah kita seleksi tadi menjadi layar baru. Jadi otomatis membuat layar baru tidak tertumpuk. Nah, setelah itu kita membuat drop shadow ya. Buat Sobat Kreatif yang belum tahu apa itu drop shadow dan cara mengimplementasikannya gimana, Sobat Kreatif bisa langsung melihat video saya link di atas. Karena pertemuan sebelumnya saya sempat membahas tentang drop shadow.
Nah, drop shadow ini fungsinya adalah untuk memberikan efek bayangan pada objek ataupun gambar yang kita berikan. Nah, di sini saya ingin langsung praktekkan ya. Misalkan gambar ini saya ingin jadikan sebagai sebuah poster. Ini cuma contoh, jadi kalian bisa bebas ekspresikan. Di sini saya contohkan, misalkan kita membuat poster ataupun banner UMKM. Oke, kita posisikan seperti ini. Lalu kemudian kita tambahkan kata-kata di sini, misalkan, nah jadi seperti ini. Sobat Kreatif bisa mainkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini saya contohkan biar ada tipografinya ya. Oke, kita posisikan seperti ini, kita ubah fontnya, lalu sesuaikan sesuai Sobat Kreatif butuhkan ya. Ini hanya saya contohkan saja, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat pengusaha-pengusaha UMKM yang sedang kebingungan, mungkin bisa langsung install sendiri aplikasinya, lalu kemudian bikin sendiri. Kan lumayan ya, daripada kita minta bantuan orang lain, kita belajar sendiri. Oke, mungkin seperti ini saja. Sobat Kreatif mungkin bisa menambahkan ornamen-ornamen ataupun kalau misalkan kekinian itu menambahkan garis-garis gitu ya, biar tidak terlalu kosong di sini. Oke, sudah sampai sini. Nah, sekarang kita pindah ke gambar yang kedua. Nah, di sini Sobat Kreatif perlu ketahui si kucing ini memiliki bulu-bulu halus. Kalau misalkan kita menggunakan Quick Selection Tool pasti akan kesulitan sekali ya Sobat Kreatif. Nah, bagaimana cara menyeleksinya? Nah, kita harus menggunakan dua kombinasi tools. Yang pertama kita menggunakan pen tool, dan kemudian yang kedua adalah kita tetap menggunakan quick selection tool. Nah, jadi kita pertama kali itu menggunakan pen tool terlebih dahulu. Kita seleksi di luar dari objeknya. Berarti istilahnya jangan sampai mengenai ataupun di bawah dari bulu-bulu halusnya ini ya. Ini bisa dibilang cara tercepat tapi rapi. Oke, jika sudah kita klik kanan lalu kemudian make selection. Jadi otomatis ini akan membuat seleksi. Lalu kemudian kita menggunakan bantuan dari quick selection tool. Setelah kita arahkan ke quick selection tool, kalian arahkan kursor pada select and max. Yang belum pernah pakai fitur ini, view-nya ini otomatis akan di union. Nah, kita ubah dari view union menjadi ke view overlay. Nah, ini di sini tidak usah kita ubah-ubah. Kita menggunakan tools yang ini saja ya Sobat Kreatif ya. Ini untuk menyeleksi atau menambahkan seleksian. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal seleksi saja di pinggir-pinggirnya ini saja, tidak perlu ke tengah-tengah. Jika sudah, langsung kita oke saja di bawah. Di sini akan otomatis terseleksi. Setelah itu sama seperti yang tadi, kita membuat duplikat di layar baru dengan Ctrl lalu J. Sama seperti yang tadi. Nah, kita buat objeknya ini terlihat seperti berdiri ya. Jadi lampunya berada di atas. Nah, Sobat Kreatif bisa mainkan sesuai kebutuhan. Gimana Sobat Kreatif materi kita hari ini? Jadi kita sudah belajar bagaimana cara menyeleksi objek dengan cepat dan rapi ya Sobat ya. Yang pertama kita hanya menggunakan quick selection tool, dan yang kedua adalah kita menggunakan perpaduan antara pen tool dengan quick selection tool. Mungkin itu saja materi yang saya berikan kali ini. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.